Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung tentunya di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan sangat menarik tentunya. Baik ya teman-temanku semuanya, kita untuk hari ini yaitu yang akan kita bahas ya adalah pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman. Yaitu dengan pembahasan adalah berikut staf pelatih Barcelona temukan kesimpulan penting usai kekalahan dari Chelsea teman-teman. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita untuk hari ini. Berikut inilah staf pelatih Barcelona temukan kesimpulan penting usai kekalahan dari Chelsea tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-temanku semuanya, bahwa Barcelona dapat pukulan keras saat kalah dari Chelsea 3-0 di Stamford Bridge dalam laga Liga Champions. Hasil itu langsung membuat peluang mereka lolos ke babak berikutnya menjadi sangat tipis tentunya. Dan kekalahan tersebut yaitu menjadi peringatan bahwa Barcelona perlu meningkatkan kualitas permainan untuk bersaing di level tertinggi Eropa, dan situasi itu juga harus memperlihatkan bahwa konsentrasi memang menjadi masalah utama. Yaitu pelatih Hansi Flick sendiri dan stafnya yaitu menyadari bahwa hasil tersebut untuk meninggalkan dampak psikologis bagi para pemain, namun mereka telah menegaskan pentingnya kembali fokus kepada proses perbaikan dengan kepala dingin tentunya. Untuk staf pelatih Barcelona langsung menganalisis kekalahan tersebut dari mengevaluasi tersebut, dan mereka menemukan satu kesimpulan penting mengenai jalannya pertandingan tentunya. Araujo di kartu merah jadikan titik balik pertandingan teman-teman. Yaitu staf kepelatihan Barcelona menilai kartu merah Ronald Araujo yaitu menjadi faktor penentu kekalahan dari Chelsea, dan keunggulannya jumlah pemain membuat Chelsea lebih mudah mengatur ritme permainan. Yaitu menurut analisis internal, Barcelona dinilai mampu bersaing sebelum insiden tersebut, dan mereka bahkan meyakini skor imbang itu bisa saja diraih apabila jumlah pemain tetap imbang tentunya, dan kondisi permainan berubah drastis setelah kartu merah. Chelsea berhasil memanfaatkan ruang dan identitas untuk menguasai permainan hingga mencetak 3 gol tentunya teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya, yaitu Barcelona akan bertemu Alaves, yaitu pada Liga La Liga pada tanggal 29 November 2025 jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah pola kekalahan berulang kontra tim besar tentunya. Yaitu kekalahan dari Chelsea bukanlah salah satu hal hasil mengecewakan Barcelona pada musim ini, yaitu sebelumnya mereka juga tumbang dari PSG dan Real Madrid tentunya. Dalam ketiga pertandingan tersebut, Barcelona dinilai kalah dalam aspek internal dan efektivitas juga, dan hal itu telah mencatatkan catatan besar bagi staf pelatih juga, dan mereka menilai absennya beberapa pemain kunci turut memperburuk situasi pada laga melawan PSG, dan kontrol pertandingan hilang setelah Pedri ditarik keluar, sementara Rafinha dan Joan Garcia absen sejak awal tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah optimisme Barcelona saat pemain kunci kembali pulih tentunya teman-teman.
Yaitu meskipun hasil yang sangat mengecewakan untuk staf pelatih Barcelona, tetap optimis dengan potensi tim dan mereka telah meyakini dan mampu bersaing ya tentunya ketika Pilar berada dalam kondisi terbaik ya tentu ya. Dan Pedri itu masih belum sepenuhnya pulih dan sementara Rafinha belum kembali ke performa maksimalnya saat menghadapi Chelsea teman-teman. Dan untuk dua pemain ini juga dianggap ya sangat penting dalam struktur pemain Hansi Flick sendiri, yaitu dengan kompetensi terbaik dan Barcelona diyakini dapat tampil kompetitif di Liga Champions. Untuk staf pelatih sendiri percaya timnya mampu menghadapi siapapun setelah kekuatan inti kembali lengkap tentunya teman-teman. Dan untuk top klasemen La Liga pada pekan ini, yaitu Barcelona berada pada peringkat Real Madrid ya teman-teman ya. Untuk Real Madrid berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 32. Peringkat kedua yaitu adalah Barcelona dengan torehan poin 31. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 29 teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga ya teman-teman ya, tak kalah menarik juga tentunya, yaitu dengan pembahasan yang dalam pertengahan segmen kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan itu menarik teman-teman, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Nico Pars semakin dekat ke Real Madrid meskipun Chelsea dan Tottenham mengincarnya. Ya, apakah penyebabnya akan kita bahas secara singkat dan padat, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Nico Pars yaitu terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan sepanjang musim ini bersama Como, dan Real Madrid dilaporkan berada di posisi terdepan untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. Meskipun musim keduanya di Italia, Pars juga sudah terlibat dalam 9 gol. Kontribusi tersebut memicu perbincangan mengenai masa depannya pada akhir musim nanti. Dan untuk suatu saat ya teman-teman, untuk rahasia umum bagi Pars sendiri yaitu diperkirakan itu akan meninggalkan Como, namun hingga kini arah kepindahannya masih menjadi bahan spekulasi tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah minat datang dari beberapa klub besar juga yang memantau perkembangan Pars juga, dan situasi ini menjadi kannya salah satu pemain muda yang banyak diperbincangkan teman-teman, atau banyak yang diperbicarakan tentunya. Dan untuk situasi ini juga meningkat ya teman-temanku semuanya. Untuk persaingan, Real Madrid disebut memiliki posisi yang paling menguntungkan. Untuk klub Spanyol tersebut telah menguasai klausul yang membuatnya mereka bisa mengendalikan masa depan sang pemain tentunya, yaitu minat yang serius dari Chelsea dan Tottenham tentu. Yaitu dari Fabio Romano juga dilaporkan yaitu bahwa Chelsea dan Tottenham telah menunjukkan untuk minat besarnya terhadap Pars, yaitu kedua klub tersebut menilai sang gelandang sebagai prospek masa depan yang sangat menarik. Yaitu bagi Chelsea sendiri yaitu maupun Tottenham ingin membayangkan ke Liga Inggris pada bursa transfer panas mendatang tentunya. Dan mereka melihat gaya bermain Pars cocok untuk potensi yang lebih kompetitif, dan keduanya juga siap mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya, dan hal itu tidak mengherankan karena Pars yaitu semakin menonjol sebagai salah satu kreator muda terbaik di Serie A tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya tentunya di Liga La Liga, yaitu Real Madrid akan bertemu Girona pada tanggal 1 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah keunggulan Real Madrid dan perebutan Pras sendiri.
yaitu Real Madrid berada dalam situasi yang sangat sulit menguntungkan, yaitu terkait masa depan Perez, dan mereka memiliki beberapa klausul pembelian kembali untuk memungkinkan klub menemukan arah karir sang pemain. Yaitu pada awalnya, yaitu Perez tidak masuk ke dalam radar utama Real Madrid, namun performanya bersama Como yaitu membuat Los Blancos meninjau ulang keputusan tersebut tentunya, dan Real Madrid juga berpotensi memulangkan Perez hanya dengan biaya sekitar 10 juta euro. Nilai itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tawaran klub lain yang mungkin akan datang pada musim panas nanti. Rencana Madrid menghargai peran Como, yaitu meskipun klausul pembeliannya kembali hanya sekitar 10 juta euro, Real Madrid dikabarkan terbuka memberikan sebuah kompensasi lebih kepada Como. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas peran Como dalam perkembangan PAS sendiri. Yaitu tanpa ini dinilai yaitu tidak akan menjadi masalah bagi Real Madrid, dan klub yang menilai kontribusi Como sangat penting dalam bentuk kemampuan sang gelandang tentunya. Dan bagi Chelsea dan Tottenham, peluang mereka mengejar Perez tampak semakin kecil selama Real Madrid tidak berminat melepasnya kembali tentunya. Dan transfer ke Inggris kemungkinan tidak akan terjadi teman-teman. Dan untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik ya, untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan kita untuk di akhir segmen video untuk hari ini, itu semuanya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Untuk pembahasannya yaitu adalah bungkus hat-trick 7 menit di Liga Champions, Kylian Mbappe menggendong Real Madrid. Ya, informasi yang sangat menarik juga dari beberapa informasi berita olahraga tentunya teman-teman, bahwa Real Madrid sempat berada dalam tekanan ketika Olympiakos membuka keunggulan terlebih dahulu, yaitu di PRS, yaitu gol cepat tuan rumah membuat laga terasa rumit bagi tim asuhan Xabi Alonso yang tengah menjalani periode sulit sepanjang November teman-teman. Yaitu namun situasi Madrid datang dengan cepat, yaitu memulai ledakan Kylian Mbappe. Dalam rentang 7 menit juga, yaitu penyerang asal Prancis itu telah mencetakkan 3 gol untuk mengubah dinamika pertandingan. Aksinya tersebut menjadi titik balik yang membuat pemain Madrid ya tentunya berkembang lebih tenang, dan atmosfer pertandingan pun berubah drastis setelah momen penting itu. Yaitu untuk Mbappe tidak berhenti di sana, dan dia juga menambah gol keempat di babak kedua dan memastikan Madrid pulang dengan kemenangan tipis ya. Untuk pertandingan terakhir dalam intensitas tinggi, tetapi efektivitas lini depan Madrid menjadi faktor penentu tentunya. 7 menit yang mengubah pertandingan. Yaitu laga semula berlanjut berat ya bagi Madrid setelah kebobolan lewat awal memulai tembakan jarak jauh tentunya. Gol tersebut menambah tekanan pada tim yang hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga sebelumnya. Yaitu namun kebangkitannya datang dari kualitas individu di lini serang, dan gol pertama Kylian Mbappe tercipta umpan luar biasa dari Vinicius Junior yang mengirim bola melewati garis pertahanan Olympiakos tersebut. Untuk Mbappe juga menyambut umpan tersebut tanpa mengurangi kecepatan, namun mengevakuasinya lewat tendangan yang melewati penjaga gawang tentunya. Dan momentum ini juga mulai berubah setelah gol tersebut. Selang 2 menit kemudian, yaitu kerjasama dari sisi kanan yaitu menghasilkan peluang kedua. Arda Güler juga mendapatkan bola untuk menyilangkannya ke kotak penalti, dan Kylian Mbappe meloncat tinggi untuk menanduk bola ya teman-teman ya, yaitu dari jarak yang sekitar 10
years tentunya, yaitu kembali tidak berdaya dan Madrid mengambil alih kendali laga tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah gol ketiga dan perubahan atmosfer laga tentunya. Yaitu gol ketiga hadir yaitu 5 menit setelah memulai operan panjang dari Eduardo. Tentunya Mbappe membaca perkembangan bola dengan cermat untuk mengontrolnya dalam 7 ya, tentunya dalam 2 sentuhan ya teman-teman ya, dalam 2 sentuhan sebelumnya, yaitu melepas tembakan yaitu melengkung ke sudut gawang dalam kurun 6 menit ya, tentunya dalam kurung 6 menit 40 detik teman-teman ya. Yaitu keduanya ya, berubah total ya, tentunya ya teman-teman, yaitu kedudukan berubah total, yaitu 1-0 untuk Olympiakos menjadi 3-1 untuk Madrid tentunya. Dan rangkaian gol itu yaitu menjadikan hat-trick Mbappe sebagai yang kedua tercepat dalam sejarah Liga Champions tentunya. Yaitu Madrid yang semula tampil lebih percaya diri setelah rentetan gol cepat itu. Kontrol permainan mulai mereka genggam hingga menjelang akhir babak pertama. Dan untuk kontrol permainan yang mulai mereka genggam hingga menjelang akhir babak pertama dan upaya Vinicius Junior bahkan sempat menambah gol, namun dianulir karena offside teman-teman. Lini serang Madrid terus mengancam tentunya, yaitu Mbappe kembali untuk menambahkan gol di babak kedua setelah kombinasi serang dari sisi kiri. Umpan terukur ya tentunya kepada Vinicius Junior membuka ruang di pertahanan Olympiakos, yaitu pemain asal Brazil itu melewati dari pemain tersebut dan sebelum mengirim bola yaitu mendatar ke depan gawang yang kemudian disambar oleh Mbappe menggunakan ujung sepatunya. Dan untuk meskipun dari Olympiakos terus mencoba menekan lewat dari skema pressing tinggi, Madrid mampu untuk memanfaatkan dengan eksploitasi ya teman-teman ya. Ya, untuk Real Madrid sendiri yaitu mampu untuk memanfaatkan dengan eksploitasi teman-teman ya, dengan memanfaatkan dari eksploitasi ya, eksploitasi ya teman-teman ya, sangat sulit untuk diungkapkan juga ya tentu ya, untuk ruang di belakang lini pertahanan tentunya. Dan untuk mekanisme serangan balik tentunya, yaitu mereka menjadi kunci dalam membongkar blok tinggi tuan rumah, dan hal itu terlihat jelas ketika lini depan Madrid tentunya berulang kali memanfaatkan ruang yang terbuka itu teman-teman. Dan Olympiakos tetap memberikan perlawanan hingga akhir laga, dan gol-gol dari beberapa pemain juga menjadi potensi pertandingan. Tetapi Madrid untuk mempertahankan keunggulan tipis tentunya 3 poin yang diraih menjadi penutup yang krusial bagi periode sulit di bulan tersebut tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Ya, jika ada saya salah kata nantinya ya teman-teman ya, saya mohon maaf saja teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.